Kita melanjutkan kajian pada pagi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Bapak jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan kita berdoa pada malam hari ini amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup olehnya. Manfaatkan kehidupan kita. Kita juga berharap semoga kehidupan kita yang singkat dan sebentar lagi, mungkin jatah hidup kita lebih sedikit daripada yang sudah. Semoga yang sedikit ini selalu bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kita manfaatkan karena pengajian itu adalah kata Nabi, man salaka tariqan yata'allamal ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya dalam rangka mencari ilmu, maka dia seolah-olah dimudahkan jalan menuju surga. Hanya taklim yang dinilai oleh Nabi tariqatun ilal jannah. Sehingga kita manfaatkan untuk selalu berdoa. Kita doakan guru-guru kita yang sedang sakit pada minggu-minggu ini. Banyak diantaranya Aagim juga masih terkapar di rumah sakit. Syekh Ali Jabir, Yusuf Mansur alhamdulillah dia sehat kembali. Dan masih banyak yang mungkin tidak kita kenal. Karena minggu kemarin ada 10 ulama di Jawa Timur yang sepekan itu meninggal. Ketika orang soleh meninggal, maka beserta kesolehannya lah meninggal pula. Ketika ada orang baik berani, maka meninggal dunia dengan keberaniannya itulah hilang begitu saja. Sehingga sesuatu yang baik semakin apa? Semakin berkurang. Ali Taher meninggal dunia, padahal dia sedikit berani dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Maka pada malam hari ini kita doakan buat kita, semoga kita selalu sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit guru-guru kita, orang-orang soleh, semoga disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal dunia, orang-orang soleh, orang kesalah nggak perlu kita doakan. Yang penting orang soleh, tapi kita harus husnuzon. Semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak usah didebat kok baca Al-Fatihah. Emang sampai tidak? Pakai pos apa, Tiki atau JNE? Enggak usah ya. Urusan sampai atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Tahun 2020 sudah selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan dirimu untuk di masa yang akan datang. Artinya kita hidup selalu memandang ke depan, bukan ke belakang.
Kalau ibarat naik kendaraan mungkin ada spion. Tapi kita naik kendaraan, naik motor maupun naik mobil bukan melihat spion. Hanya sewaktu-waktu kita ngelihat kaca spion, kan gitu. Dalam rangka apa? Belajar. Begitu pula yang sudah berlalu, yang di belakang-belakang. Kita dianjurkan untuk wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Di tahun 2021 inilah yang akan kita selesaikan dan kita jalankan, dan itu tidak gampang. Karena tahun lalu begitu mencekam. Banyak musibah, banyak sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus optimis karena hidup itu tujuannya bukan sekedar dunia, tetapi dunia dan akhirat. Sehingga Allah ingatkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Di mana dalam surah An-Nisa ayat 114 kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan manusia ucapan-ucapan mereka illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ucapan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu menyeru untuk berbuat sedekah. Orang yang menyeru untuk berbuat ma'ruf. Orang yang menyeru untuk islahum bainan nas, yaitu mendamaikan terhadap sesama manusia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tahun 2013 bagaimana kita memaksimalkan sedekah, bagaimana kita memaksimalkan ma'ruf, bagaimana kita memaksimalkan islahum bainan nas, mendamaikan terhadap sesama manusia. Maka ulama membagi 10. Saya tidak 10 yang akan saya bahas, saya ringkas menjadi 5. Ini ulama Dewan Dakwah yang memberikan kepada jamaahnya untuk berbuat amal yang berkualitas di tahun 2021 agar hidup kita bermanfaat dunia akhirat. Karena pandangan kita ke depan bukan ke kanan, bukan ke kiri, apalagi ke belakang. Kenapa demikian? Karena umur manusia, hitung-hitungannya matematika memang bertambah. Umur kita bertambah setahun menjadi 51, umur 60 menjadi 61, umur 70 menjadi 71. Kelihatannya, sehingga orang sering terlena ketika tahun baru, pesta, bakar-bakaran, bakar jagung, bakar ikan dan sebagainya. Begitu gembira dan senang dengan datangnya tahun. Enggak salah. Tapi kadang lupa, ternyata bertambahnya tahun, ternyata kesehatan kita pelan-pelan semakin berkurang. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, rambut pelan-pelan mulai putih. Tidak ada orang Indonesia yang ingin punya rambut putih, kan gitu. Inginnya hitam. Ya. Merasa gagah ketika rambutnya masih hitam, melihat rambut yang sudah putih, udah tua. Begitu anggapannya, kan gitu ya. Padahal dia juga banyak kelemahannya. Ya, mata udah mulai kunang-kunangan, rabun, kan gitu. Melihat istri aja udah remeng-remeng, kecuali istri orang lain, gitu loh. Ya. Udah mulai makin tua. Ya. Gigi udah pada mulai apa? Ompong, pelan-pelan satu persatu rontok. Belum lagi kulit pada keriput, dan yang sakit-sakitan, yang tadi meninggal dunia, kan gitu hadirin. Kelihatannya bertambah secara hitungan matematika, tapi dari kesehatan kita ternyata semakin berkurang. Kalau semakin berkurang bukan semakin sehat. Mau kita usahakan olahraga bagaimanapun, kena bertambahnya waktu, ternyata sedikitnya jatah hidup kita. Kita nggak tahu berapa banyak jatah sisa hidup kita. Antara yang sudah dengan yang belum, kira-kira sedikitan yang mana, kan gitu. Ya, bukan banyakan yang mana, sedikitan yang mana. Bertanda bahwa mungkin jatah hidup kita jauh lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Maka manfaatkanlah yang sedikit ini untuk berbuat amal yang berkualitas. Apa itu amal yang berkualitas? Yang pertama, di tahun baru ini, baru tanggal 5, evaluasi diri hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah sehebat apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sholat zuhur di Masjid Mauk. Ada tulisan di tembok fatwa ketua DKM Masjid Al-Muhajirin kalau nggak salah. Dia memberikan nasihat di mading itu dengan kata-kata,
Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, dia harus menunaikan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Pertama, qiyamul lail. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, sholat duha rutin. Yang keempat, sedekah. Ya, hubungan kita dengan Allah saat sholat tahajudnya, bagaimana sholat tahajud kita? Hubungan kita dengan Allah, sholat subuhnya perhatikan berjamaah atau tidak, atau malah kesiangan. Lalu sholat duhanya kita, ini kan kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bisodaqatin, ucapan yang terbaik orang yang mau menyuruh untuk berbuat sedekah. Kenapa sedekah, hadirin? Dalam Al-Quran surat apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya aku ditangguhkan saya sejenak saja, fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku akan sedekahkan semua harta bendaku dan aku akan menjadi orang soleh. Penyesalan orang mati, hadirin. Ya. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ternyata. Ya. Karena amal sedekah itu bukan hanya ketika hidup, melainkan sampai ke alam kubur sedekah itu akan ngintilin kita. Kan kalau dulu mah orang mati, keluarga, anak, istri ngintilin kita kalau kita mati. Tetangga ndai tolak. Masih mending kalau itu ada tetangga pada nganterin. Tapi kan tidak sedikit tahun 2020 mati, keluarga nggak ada yang nganterin, tetangga tidak ada yang nganterin, disolatkan tidak, dimandiin juga tidak, kan gitu. Datang-datang dikubur saja di tempat terpencil dan sebagainya. Apa yang akan mengintilin dia? Shadaqatun jariyah. Dalam satu hadis yang sahih, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min apa? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafau bi aw waladin sholihin yad'ulah. Anak cucu Adam kalau sudah mati, hilang semua amal ibadahnya. Artinya putus. Tidak ada wajib sholat, tidak ada wajib puasa, dan tidak ada yang ngintilin dia kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Ini sedekah, maka perbanyaklah di tahun 2021 sedekah. Kita buat apa udah tua? Ya, mau jadi orang kaya, akan jadi perebutan harta benda kita, karena sebentar lagi juga bakal mati. Begitu. Umur sekarang orang pendek-pendek, hadirin. Ya. Sudah saya katakan minggu yang lalu kalau nggak salah, ada 10 ulama di Surabaya meninggal dengan waktu yang sama, dalam 24 jam, hari yang sama. Itu ulama lah, kita bukan ulama, kan itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, kan itu, hadirin. Sehingga apa yang harus kita siapkan? Sedekah perbanyak untuk kondisi sekarang di tahun 2021. Ya. Ilmu yang tafau bi, ilmu yang bermanfaat. Amalkan ilmu kita. Au ilmin antafau bih, ya. Au waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh, dan itu pun gak gampang. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara hubungan kita dengan Allah, nggak lepas bagaimana ittiba bir Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu paket amantu billah wa rasul. Ketika kita berbicara iman kepada Allah, maka mau tidak mau kita harus beriman kepada Rasul. Ya. Dan ketika kita berbicara iman kepada Rasul, bukan manusianya yang kita kultus sekelas Rasulullah. Karena ada sebuah kisah zaman Rasulullah SAW ketika Rasul wafat, tidak sedikit sahabat pada murtad ketika itu. Kenapa bingung, kok Muhammad mati? Panik semuanya. Karena dianggap bahwa Muhammad tidak bakal mati. Secepat itu, cuma 23 tahun dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Umar ibnu Khattab lah mengacungkan apa? Pedang. Ya. Wahai kaum muslimin, siapa yang beriman kepada Allah, hayyun la yamut, bahwa Allah itu adalah hidup dan tidak pernah mati. Tapi kalau anda beriman pada Muhammad SAW, hari ini dia hayyun yamut, dia pernah hidup kemarin, sekarang sudah wafat. Lalu apa yang harus kita imankan? Ajarannya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita berbicara hubungan dengan Allah, maka mau tidak mau bagaimana kecintaan kita kepada Rasul.
Ketika kita hubungan dengan Allah, cinta dengan Rasul, maka mau tidak mau ada pedomannya. Pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita harus mentadaburi Al-Qur'an. Karena taraktu fikum amrayn lan tadallu ba'da insak apa tuh ya terusannya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'da ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan dua pusaka yang kalau dipegang oleh manusia itu tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Pahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan pelajari, sehingga itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan itu amal ibadah yang sangat berkualitas. Kaitannya apa? Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang bisa yang berkualitas untuk di tahun 2021, yaitu meningkatkan potensi diri. Kita kan banyak potensi kita umat Islam hadirin, generasi-generasi muda. Untuk apa kita meningkatkan potensi diri? Menguatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan umat, bahkan kata ulama al-wataniyah, persatuan negara. Dan tidak ada yang ingin negara bercerai-berai. Inginnya ngapain? Bersatu. Tapi bagaimana mau bersatu? Orang umatnya juga bercerai-berai. Yang mimpinnya juga bercerai-berai, kan gitu. Maka umat Islam yang memang persatuan itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita dari sekarang, walau kita mengulang menanamkan persatuan terhadap sesama muslim. Hadirin, kita jangan bicara sekelas negara. Berbicara urusan masjid deh gitu. Bagaimana biar akur, maksimal begitu. Tidak saling gesek-gesekan. Mohon maaf ya, kadang memang mungkin sunnatullahnya tukang beca ribut sama tukang beca, ustadz ribut sama ustadz umpamanya, main bully-bulian, main fitnah-fitnahan. Atau masjid dengan apa? Dengan masjid. Tidak sedikit terjadi seperti itu. Tapi konsep Islam bukan begitu. Tetap umat Islam itu harus apa? Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ustadz ngapain ke negara harus disatukan? Kita jangan memponis semuanya, hadirin, mohon maaf ya. Karena ada orang salah, ada orang soleh. Saya gambarkan begini. Di daerah Kebun Besar, daerah Daan Mogot, arah Mokakal Dres. Di situ ada pabrik bir. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kayaknya masih ada deh. Sebelah kanan, seberang kali. Itu ada pabrik bir besar. Di dalamnya ada masjid. Otomatis ada sholat Jum'ah. Ada khutbah. Manggil ustadz dari luar. Saya pernah diundang oleh teman, ustadz mau nggak khotib di masjid pabrik bir? Melotot saya, kaget. Yang bener lah. Iya. Ntar habis khutbah dikasih bir 1 keran. Subhanallah. Kira-kira bro, gitu kata saya. Ya. Alhamdulillah kata dia, begitu kan? Non alkohol ustaz, jangan main poni saja, begitu kata dia, baru lemah ya. Dia biasa khutbah di pabrik bir, saya nggak berani. Pertanyaannya, apakah ketika saya tidak mau saya memponis ustadz itu pemabuk? Tidak ya. Kalau kita katakan, oh ustadz pemabok, doyan bir ya, jolim saya, karena dia belum tentu minum. Atau yang dia minum mungkin non alkohol. Kan nama bir sekarang banyak. Saya juga nggak tahu itu nama bir itu atau minuman. Makanan juga ada kata-kata bir, kalau nggak salah. Kemarin di mana ada bahasa hajatan. Ada kali itu apa sih artinya? Nah, bir apa? Nah itu jadi. Anggapan saya yang namanya bir minuman yang memabukkan gitu loh. Ternyata sekarang ada makanan. Nah itu seperti itu. Sehingga kita jangan ponis semuanya salah. Karena itu ada masjid. Kalau ustadz tidak masuk ke sana, siapa yang bakal khutbah? Gitu loh ya.
Kalau Anda tidak mau, ya sudah tidak mau. Tetapi Anda jangan memponis bahwa ustadz yang khutbah di pabrik bir, ustadz salah, gitu loh, ya. Sebagaimana lokalisasi, jangan kita ponis semuanya PSK. Kalau tukang beca, ya, coba bayangkan, kan nggak mungkin. Waduh, ya. Atau ada ustadz kan, bahkan apa tuh bahasa orang Jawa, apa buya atau apa buya mas Sumatera ya. Kalau Jawa apa sekarang? Gus. Nah, ada Gus apa tuh dia? Di lokalisasi dia. Apa kita ponis wah ustadz nih doyan ya sama perempuan begitu. Ngintip-ngintip mah kali gitu. Ya kita nggak boleh suuzon. Umpama begitu, ini mah gambaran. Masa kita ponis ustadz ngintip-ngintip ya? Nggak boleh lah. Gitu orang dia mah dakwah ya sudahlah mampunya dia sebagaimana anak-anak pang. Kita nggak bisa dakwah di hadapan anak pang. Tapi ada ustadz yang berani masuk ke wilayah anak pang. Tidak sedikit yang hafal Al-Quran. Nah, jadi ketika kita berbicara potensi diri kita untuk merajut ukhuwah Islamnya dan termasuk watonia, kita jangan gambarkan seluruhnya. Bicara watonia RT negara bagian negara, RW bagian negara. Dia ngaji, silakan ngaji. Ayo sama-sama. Ya. Kita ngaji, RT ngaji, RW ngaji kan enak tuh. Bikin KTP murah, umpamanya begitu. Ya kan karena susah bikin KTP, apalagi zaman sekarang mah. Kan bikinnya RT, melalui RT, mohon maaf ya, melalui RW umpamanya. Ya. Coba kalau kita nggak kenal, mahal. Ada yang bikin KTP kemarin dengar 2 juta di Tanjung Burung, kena susah. Ya, serius pak, ya. Kena nembak, ingin sesuatu, pengen cepet, 3 hari selesai. Ya orang Cina begitu. Ya. Kita sampai 2 juta, ya kan mahal namanya. Tapi kalau dekat mah kan siapa tahu. Karena ada orang dalam bahasanya seperti itu. Sama kita juga, ayo sama-sama. Ya. Kita gandengan. Bukan berarti membela sesuatu yang zolim. Yang zolim tetap zolim kita katakan. Tapi yang tidak zolim, tidak zolim. Sebagaimana saya menggambarkan. Bapak sekalian berbahagia, itu yang kedua. Untuk di tahun 2021. Yang ketiganya apa? Tetap kita meningkatkan peran para alim ulama, peran intelektual, peran masjid, peran musola yang harus kita maksimalkan. Imaratul masajid, ya. Jangan monoton, jangan itu aja, jangan sekedar ngaji aja. Banyak ya, potensi masjid yang bisa kita jadikan sarana untuk dakwah bagi kita, ya. Yang tidak melanggar negara, tidak melanggar konstitusi umpamanya. Berbuat baik di masjid begitu banyak. Peluang begitu luas ya, bagi kita. Maka ulama dilibatkan. Ya. Walau sekarang sedikit-sedikit ulama mulai apa? Mulai getar-getir. Karena itu tadi, ya, ketidakharmonisan kita. Ya. Selalu kita sedang diawasi di berbagai macam, ya, di berbagai media, masjid, sampai masjid selalu dipakein kamera begitu. Dan sebagainya. Tapi tetap kita optimis bahwa ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan apa? Akan nolong. Karena lihat pelajaran yang lalu dalam Al-Quran tentang perang Badar dan perang Uhud. 2 sejarah itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Kenapa perang Badar bisa menang, gemilang sejarahnya. Tapi perang Uhud kalah. Hanya sekali kejadian-kejadiannya. Tidak ada kata dendam. Perang Badar menang. Orang kafir tidak dendam dengan Nabi. Udah selesai, beres. Evakuasi semua, yang mati kumpulkan kubur. Orang kafir mengumpulkan, ya, orang kafir, orang Islam mengumpulkan, ya, yang meninggal orang Islam. Begitu, selesai perang, selesai. Sehingga terkenal perang Badar 1:10 dimenangkan oleh Rasulullah dan umatnya. Sedikit orangnya tapi berkualitas. Pertolongan Allah turun.
Sementara perang Uhud, strategi Rasul sudah matang, dipimpin pula oleh Rasul. Sahabatnya lebih banyak dibanding perang apa? Perang Badar. Ya. Tempat perangnya didatangi umat Islam terlebih dahulu. Karena tempatnya ada di apa? Di Bukit Uhud. Tapi kenapa kalah? Nyaris Rasul wafat, sahabat Hamzah wafat, sampai jantungnya dimakan oleh siapa? Oleh seorang wanita, ya, yang nggak suka dengan gerakan umat Islam ketika itu. Rasul nyaris wafat. Sahabatlah yang berusaha untuk melindungi, sampai beberapa sahabat yang gugur. Selesai perang, kumpulkan gonimah-gonimah, yang kalah kabur, selesai. Terkenalah perang apa? Perang Uhud. Umat Islam kalah sejarahnya. Tapi kekalahan umat Islam tidak jahiliyah. Yang mati syahid hadirin. Hamzah syahid. Sampai bertengger kuburannya di Madinah. Hamzah. Terjadi selesai. Tidak ada apa peribahasa. Serangan pajar atau serang kembali. Tidak. Selesai udah. Atur lagi strategi ke depannya, umpamanya begitu. Itu sejarah yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Ternyata pertolongan Allah, kam min fiatin qalilatin golabat fiatan katsiratan illa bidzillah. Berapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Umat Islam sudah diprediksi 15 abad yang silam oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti satu masa umat Islam diperebutkan. Sahabat tercengang, ya Rasul, memang umat Islam sedikit. Tidak, kata Rasul, umat Islam banyak, tapi umat Islam bagaikan buih di lautan. Kenapa? Banyak, tapi ketiup angin buyar. Kita umat Islam masih banyak latah hadirin, banyak anggot-anggotan dalam hal perkembangan Islam saja. Umpamanya gini, tahun 2000-an muncul majelis zikir. Berbagai macam majelis zikir. Ada majelis zikir Rasulullah, ya. Masang, bikin seragam, majelis zikir Rasul muncul, ya. Dengan gayanya. Sampai di Tanjung Burung ada majelis zikir namanya As-Samawa. Ngebeludak orang sampai ribuan hadirin. Walau lockdown tetap tiap bulan ada pengajian di daerah Tanjung Burung. Ya. Groyokan begitu, walau tetangga sendiri nggak ada yang datang. Itu umat Islam. Ketika ini terus mana yang lagi rame. Dan inilah pergerakan umat Islam yang tanpa didasari ilmu, sehingga hanya groyok begitu. Sehingga pertolongan Allah tidak turun dan tidak ada. Kenapa? Hampa umat Islamnya. Diajak menanamkan persatuan. Jangankan masjid saja. Bisa kira-kira pengurus masjid visi misinya sama. Pernah saya sampaikan, 5 imam belum tentu sama pemahamannya, umpamanya begitu hadirin. Saya yakin sampai seperti itu. Mari saya ngisi di Villa Tomang, bicara tentang DKM, tertawa dia. Bahwa DKM kata ribut melulu. Tuh kan? Begitu. Ya. Itu baru masjid. Makanya ulama dulu mengatakan ketika partai satu itu jauh lebih bagus daripada banyak partai. Dulu makan partai namanya P3, Partai Persatuan Pembangunan. Lambangnya kan dulu mah lagi saya masih kecil ada Ka'bah gitu loh ya. Dulu. Cukup satu, ada PDI dengan Golkar. Ketika reformasi partai semuanya banyak, dikira umat Islam bersatu. Tidak, buyar umat Islam semuanya. Begitupun masjid. Umar ibn Khattab 15 abad yang silam mengatakan, masajiduhum wa yakharabu minal huda. Masjid begitu megah nanti satu saat, banyak tapi hilang dari petunjuknya. Lihat masjid begitu megah, dengan arsitek yang berbeda, indah, tapi giroh umatnya hampa. Bisa saja nanti di komplek masjid ada 5, umat Islam komplek pecah kan gitu. Ini paham ini paham ini. Siapa yang bisa menyatukan? Tidak ada hadirin. Disinilah peran kita di tahun 2021. Bagaimana kita bersatu? Begitu. Ayo gandengan. Masjid dengan masjid, jangan ego kita gara-gara paham kunut atau tidak ribut. Tarawih 23 11 ribut.
bikin masjid masing-masing. Kapan mau maju? Coba pusatkan. Sentral kita satu masjid dalam satu komplek umpamanya, kan enak tuh. Oh, masjid mana komplek? Udah pasti umpamanya. Tapi ketika di sana ada masjid, di sini ada masjid, masjid komplek, masjid yang mana? Orang masjidnya banyak, umpamanya begitu. Paham manusianya pun akan berbeda. Ini yang jarang diperhatikan oleh umat Islam, hadirin. Kalau dalam hal persatuannya, kalau dalam hal ghanimah baru urusannya hanya di satu tempat. Contoh saya katakan ghanimah, ya, kayak korban, itu rata-rata orang memikirkan di satu tempat. Padahal nggak efektif dalam hal syariahnya, syiarnya kurang. Tapi kalau disebar-sebar, kan baru syiar penyembelihannya, bukan pembagiannya loh ya. Karena kalau saking numpuknya korban di satu tempat, SDM-nya sedikit. Kan manusia mah banyaknya doang. Ada yang nonton, main HP, foto sana, foto sini. Ada yang gajah gijik, lari sana, lari sini, mondar-mandir ngeliatin. Ada yang begitu kan. Kalau lagi korban tuh Idul Adha di Tanjung Burung tuh Pak ya. Ini saya cerita Tanjung Burung. Gitu tuh. Ya. Komplek mah kagak. Nggak beda. Begitu tuh. Ada yang main plastik gitu loh. Ngumpetin ke belakang. Di Tanjung Burung Pak. Ini saya cerita Tanjung Burung bukan di komplek ya. Ntar ada orang yang datang ngambil dia bawa. Padahal panitia belum ngebagiin. Di Tanjung Burung tuh Pak. Begitu tuh Pak. Kresek bawa satu. Karena ada yang begitu. Ya. Kenapa? Ya karena nggak disebar. Coba kalau disebar, masjid sana yang tidak ada kasih. Nggak mungkin tuh pengurus masjid di kampung satu sapi dia makan sendiri. Pasti dia bagikan. Karena saya mencontohkan kepada jamaah-jamaah saya yang di kota Tangerang Pak. Sini bawa Tanjung Burung. Banyak sesebar lagi. Karena capek ngurusinnya. Kita yang motong, kita yang ngeset, kita yang ngebagiin. Blenger kan otak. Coba kalau kita bagi lagi kan enak, bagi sama namanya. Sehingga nikmat. Tuh. Itu jarang diperhatikan hal seperti itu. Atau yang korbannya kagak suka dan kagak mau, itu mah teknis, kasih pengertian. Masa iya orang mau korban? Ya. Ntar dia nggak dibagi, catat namanya, bagi. Apa salahnya umpamanya? Ini udah korban mesen, paha satu, paha belakang. Ya sedikit sama paha depan, hati separoh, udah dalit yang begitu. Kapan mau majunya umat Islam? Bicara ibadah masih hitung-hitungan seperti itu. Bicara persatuan kita nggak pernah fokus. Ngomong bicara besar. Ketika terjadi masalah kocar kacir kita. Kenapa? Nggak bersatu umat Islam. Jangankan kita hadirin ulama lihat. Ada yang berbicara persatuan. Bagaimana kita bersatu? Bersatu. Ujungnya ribut. Ya, ngomong sana ngomong sini. Nah maka di tahun 2000 kita ya untuk wilayah komplek nih coba tingkatkan peran para alim ulama. Manfaatkanlah yang baik-baik. Kita nggak boleh suuzon kecuali memang udah sesat. Syiah, ya, Ahmadiyah, apalagi itu. Yang udah sesat-sesat kata MUI ya. Yang sudah dipatwakan oleh MUI itu sesat, kita harus berhati-hati karena itu mungkin dalam kericuan di kalangan umat Islam. Yang keempatnya, buka pintu kebaikan selebar-lebarnya. Ini bagi kita umat Islam, kembali dari awal, buka pintu kebaikan. Lapangkan hati kita hayo terhadap umat Islam. Sebagaimana masjid itu lapang sampai pencuri pun nggak dilarang oleh masjid. Dia dipakai untuk ibadah. Dia ikut sholat, nggak taunya pencuri, nggak dimarahi oleh masjid, karena masjid benda mati. Kita belajar punya sikap seperti itu, karena kadang gara-gara ego yang akhirnya masing-masing bikin kekuatan. Akhirnya umat Islam tidak kuat, karena ono pengen, ini pengen punya nama, ini pengen punya nama. Sampai kapan kita seperti itu? Nggak selesai hadirin. Saya menyarankan selalu untuk bersatu bagi kita umat Islam. Karena yang paling berat adalah wanahi anil munkar. Mencegah kemunkaran itu jauh lebih berat daripada mengajak kebaikan. Kalau Ustaz tiba ngajak kebaikan hadirin. Ya, tapi mencegah kemunkaran itu yang memang susah. Butuh preman. Butuh orang-orang yang berani. Ya.
yang beraninya lagi ditangkap. Ya udahlah, kita doakan semoga istiqomah dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian aset bagi kita umat Islam. Sekarang tidak ada. Nah, kitalah berusaha untuk ngapain? Berbuat baik paling tidak. Karena mencegah kemunkaran minimal buat keluarga kita. Karena Allah ingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kan enggak melanggar negara yang begitu, ya. Enggak akan kita didatengin umpamanya. Karena kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita ajak keluarga kita, anak-anak muda, ya, kumpul, bikin pengajian. Kalau perlu ngaji bareng, Pak. Sampai ulama-ulama itu mengajarkan bagaimana orang tua kaki dan pundaknya gandengan saat sholat dengan anak. Hati kita bagaimana, Pak? Ketika kita dempetan sedang sholat berada di masjid berjamaah. Rasakan dan nikmati, Pak. Nggak percaya buktikan yang punya anak muda. Ya. Karena saya merasakan ketika saya masih nyantren. Mungkin orang tua saya bahagia banget ketika sering sholat. Karena ternyata hati kita juga terenyuh ketika dekat dengan orang tua saat sholat berjamaah. Ya. Dan ini penting bagi kita. Kita nggak usah berbicara yang lain, bicara keluarga kita aja masih berantakan, hadirin. Mohon maaf. Karena anak muda itu jarang kumpul di masjid. Walau masjid itu ada wifi-nya, ada nggak masjid ini wifi-nya? Kalau perlu ada wifi-nya, bebaskan buat anak muda, biarkan dia kumpul dulu. Saya punya garapan di daerah Sumur, Pandeglang. Itu ada seorang dokter yang memang dia kaya, karena dokter ya kaya. Dia punya konsep dakwah melalui wifi. Ternyata anak muda sering kalau sore ngedeketin tempat dia, dibebaskan. Ternyata itu sebagai strategis dakwah dia. Awalnya dia biarkan bebas, lalu dia kumpulkan, dia panggil ustaz. Oke, kamu bebas ya, di sini main HP, bebas. Tapi kasih kesempatan seminggu sekali aja kumpul, nanti ku panggil ustaznya. Begitu, saya pernah ngisi di daerah sana. Masya Allah. Nah itu nikmat seperti itu. Artinya anak muda harus dimanja terlebih dahulu, tapi kita punya konsep. Jangan sama anak muda galaknya bukan main kita. Mesti dipelototin, lu mau nyuri ya? Orang baru datang ke masjid dibilang mau nyuri, ya kabur dia. Tapi ayo pancing melalui wifi. Mubazir ustaz, anak-anak. Ya kita punya tujuan pasti ketika awal. Sampai seperti itu hadirin. Ya. Saya punya garapan PESMA, Persatuan Mahasiswa Kota Tangerang. Awalnya ya susah, tapi ketika udah kumpul, ya ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk amaliyat, ngapain? Ya, baksos, ya. Ngebersihin masjid dalam sebulan sekali, sampai seperti mau ternyata. Ya. Ketika jalan-jalan, oke, ikuti mereka. Itu saja yang kita garap sekarang. Tujuannya buat apa? Ya ke depan. Ke depan itu apa? Sampai akhir hayat kita. Sehingga yang kelimanya adalah memprioritaskan akhirat. Ini tujuan hidup kita. Hidup kita tujuannya bukan dunia, tapi hidup kita adalah tujuannya akhirat. Apa maksudnya? Biar matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu intinya hadirin. Kalau harta saja kita kumpulkan sementara mati belum tentu husnul khotimah. Yang sudah mati udah jelas nyata. Oh dia baik, matinya malam Jumat. Oh dia baik, matinya kondisi seperti ini. Oh dia baik, meninggalnya setelah ngaji umpamanya kan begitu. Lah kita belum ketahuan matinya hari apa, jam berapa, di mana, yang nyolatinnya siapa, banyak atau sedikit. Ini salah satu saya gambarkan orang-orang yang mati kondisi husnul khotimah. Prediksi saya punya saudara, satu orang orang kampung besar, kedua orang Tanjung Buru. Ini sebagai pelajaran buat kita, karena husnul khotimah pun harus kita minta. Karena yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah untuk memberikan dia husnul khotimah atau tidak. Yang di daerah kampung besar 3 bulan yang lalu dia masih sehat. Dapat 2 bulan kemarinya ada tumor di lehernya. Akhirnya pulang kampung ke kampung besar,
dia masih punya ibu, dirawat oleh ibunya. Sehari-harinya udah nggak ibadah, karena memang nggak rajin ibadah, tapi dirawat oleh ibunya. Seminggu sebelum meninggal dia berwasiat, doakan saya biar mati hari Jumat atau malam Jumat. Yang kedua, nanti kalau saya mati sama istrinya, tolong makamkan saya di belakang rumah. Sampai segitunya, padahal masih muda, dia berwasiat. Terbuktikah? Terbukti hadirin. Wafat malam Jumat, jam 8 hari Jumat menyolatkan, ya, itu orangnya begitu banyak, ya, di kampung besar. Sampai 2 kali rombongan untuk menyolatkan. Ini orang biasa, mati malam Jumat, sholatkannya hari Jumat, yang nyolatkannya banyak ustad. Anggaplah husnuzon, itu orang-orang soleh. Ya. Sementara di Tanjung Burung ada juga yang matinya hari Rabu, padahal dia orang kaya, ya. Mantan lurah keluarganya, yang nyolatinnya sedikit. Sedih saya. Padahal orang kaya kan biasa, kalau orang kaya di kampung mah lebih dihormati begitu. Ternyata tidak. Nah, ini kan ada tanda kutip hadirin. Sehingga mana yang husnul khotimah, mana yang tidak. Bukan berarti su'ul khotimah loh ya. Gitu. Kita tidak boleh suuzon seperti itu. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan untuk kedepannya. Sehingga inti hidup kita itu adalah bagaimana kita meraih akhir kita husnul khotimah. Karena Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli hukman wal hikni bisolihin waj'alni lisana sidqan fil akhirin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang banyak, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, dan berilah kami penutup yang sidqan fil akhirin, benar ketika sakaratul maut. Bisa enggak kita ngucap ketika sakaratul maut, ucap takbir? Enggak semudah itu. Enak yang sudah terjadi, takbir dia begitu. Sementara kita, walau kita mati di tempat tidur, walau kita mati di rumah sakit, belum tentu bisa mengucap kalimat Allahu Akbar. Maka oleh karena itu hadirin, kita bercita-cita semoga ya, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena yakin kalau orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang disampaikan. Belum nih saya. Ada yang bertanya? Tidak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Apa tuh? Soal toleransi seorang ustaz yang beradaptasi dalam menjalankan dakwahnya. Saya melihat di video 25 Desember kemarin, saudara serasa kita hari penyembahan berhala 25 Desember kemarin. Ya, baik. Nah ini seorang ustaz ikut merayakan dalam gereja dengan kesalahan hukumnya itu bersama. Baik. Kalau saya mengharamkan hal itu, karena itu dalakum dinukum waliyadin, jelas. Beda dengan di pabrik bir, memang dia dakwah, khutbah, intinya kan gitu. Bukan dia masuk pabrik bir lalu mencicipi bir. Kalau ke gereja, dia mengesahkan gereja, termasuk merayakan. Itu keyakinan. Ayat Al-Qur'annya dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Toleransinya bukan begitu. Toleransi itu ya udah biarkan dia ke gereja hari Natalan, silakan bebas. Kita nggak ngusik-ngusik, itu toleran namanya. Dia jalan di rumah kita, di halaman kita nggak usah usik, biarkan namanya jalanan. Toleran itu. Tapi ketika kita ngucap selamat dan sebagainya, hukumnya ngucap salam saja. Nabi asbabul urud hadis kenapa sampai diharamkan? Kena zaman dulu samikum itu artinya celaka kamu, gitu loh ya. Sehingga dilarang orang kafir
ketika dia bisa ngucap salam walau kalimatnya assalamualaikum umpamanya udah jelas, tapi akidahnya buyar ya. Enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita tidak boleh ngapain? Tidak boleh ngejawabnya, apalagi kita salam terhadap mereka. Begitu. Nah, begitu pula yang kasus kemarin. Itu udah tahun ke tahun dan memang udah nggak bisa untuk dijelaskan. Itu udah bagian hidayah seseorang. Tinggal nunggu nasib dia matinya bagaimana. Begitu, ya. Karena tahun ke tahun selalu bukan semakin rendah, malah semakin menantang, seolah-olah itu biasa gitu loh. Kita mau bagaimana? Nah sekarang malah semakin semraut. Karena walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Padahal mereka tidak minta, nggak minta. Karena kekonyolan kita, bahasanya biar apa? Gaul, gitu. Tujuannya apa? Nih, begitu. Hanya ini yang dipertahankan, sehingga tidak ada lain. Sehingga kalau urusan itu adalah beda dengan dakwah di pabrik apa? Di pabrik bir atau dakwah di mana? Di lokalisasi. Memang niatnya apa? Dakwah. Tapi kalau itu bukan dakwah. Gitu ya? Wallah. Cukup? Udah Isa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.